Positive Action Plan di seri ketiga atau bulan ketiga, yakni bulan Maret, dengan tema bekerjalah untuk membuktikan bahwa harapan bos Anda akan diri Anda adalah benar. Sikap pemenang. 1. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang Anda berikan ditambah dengan sikap Anda dalam memberikannya menentukan jumlah imbalan yang Anda terima dan jenis pekerjaan yang Anda dapatkan. Orang-orang yang dipromosikan untuk jabatan terbaik di perusahaan adalah mereka yang memiliki kebiasaan bekerja ekstra, melakukan lebih dari gaji yang mereka terima, dan melakukannya dengan kerelaan dan senang hati. Anda mengambil langkah penting pertama yang menentukan masa depan Anda sendiri ketika Anda secara sadar memutuskan untuk mengerjakan setiap tugas dengan pandangan yang positif dan terus mengerjakannya sampai dengan selesai. Jika Anda merasakan sikap ini sulit dilakukan untuk pertama kali, Anda akan menemukan bahwa pada akhirnya sikap ini menjadi bagian dari diri Anda. Dan ketika Anda menyadari manfaat yang Anda rasakan karena Anda dikenal yang selalu bekerja ekstra, Anda tidak akan mempertimbangkan sikap kerja yang lain. 2. Individu dengan sikap mental negatif menarik masalah untuk datang, seperti sebuah magnet menarik lemari baja. Adalah fakta alam yang aneh bahwa entah bagaimana caranya, pikiran kita mendapatkan jalan untuk mengubah hal-hal yang sering kita pikirkan menjadi kenyataan. Jika Anda berharap untuk gagal, Anda dapat yakin Anda akan mengalaminya. Dan jika Anda memandang secara negatif setiap kesempatan, tidak akan ada hasil positif yang Anda dapatkan. Untung hal sebaliknya juga benar. Jika Anda seorang yang bahagia dan positif, Anda akan menarik hal-hal positif. Anda dapat menjaga pikiran Anda tetap positif dengan meniadakan pikiran-pikiran negatif pada saat hal itu mulai menjalar ke alam bawah sadar Anda. Jika Anda berkubang pada aspek negatif pada setiap kesempatan, Anda tidak akan menyelesaikan sesuatu yang berharga. Pertimbangkan baik-baik resiko yang akan Anda ambil, tetapi jangan merasa takut gagal. Ketiga, jika Anda khawatir dan takut pada sesuatu hal, ada sesuatu pada sikap mental Anda yang perlu diperbaiki. Khawatir dan takut adalah emosi-emosi negatif yang tidak berguna. Lebih buruk, hal itu bukan pengaruh yang baik terhadap perilaku Anda. Keduanya cenderung meluas jika dibiarkan saja sampai dapat menggeser emosi dan keyakinan positif, menguasai pikiran Anda dan mengisinya dengan emosi kontraproduktif yang membuat Anda ragu akan kemampuan Anda untuk sukses pada apapun usaha Anda. Seharusnya Anda mengendalikan rasa khawatir dan takut itu, karena suatu saat Anda akan menemukan bahwa mereka mengendalikan Anda. Walaupun emosi-emosi tidak selalu dapat diperbaiki dengan logika dan alasan, emosi-emosi selalu mengikuti tindakan. Bertindaklah meskipun jika tindakan Anda tidak seluruhnya sesuai dengan situasi yang ada, karena tindakan apapun yang membangun akan memberi pengaruh positif kepada pikiran dan sikap Anda. 4. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah diberi imbalan atau promosi karena berwatak buruk dan bersikap mental negatif. Jika Anda mengamati organisasi apapun yang dikelola dengan baik, Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang positif dan ringan tangan. Orang-orang yang selalu menyempatkan waktu untuk memberi semangat dan pujian di saat yang tepat. Orang-orang yang mengisi posisi puncak hampir selalu merupakan orang-orang bahagia dan antusias yang mendorong orang lain untuk berperilaku sama. Namun, selalu ada beberapa individu yang tampaknya tidak paham akan hal ini dan berperilaku seolah-olah mereka dapat mencapai puncak dengan hanya mengeluh. Tidak ada satu situasi pun dalam karir Anda, hubungan Anda dengan orang lain, atau kehidupan pribadi Anda yang mendapat manfaat dari sebuah sikap negatif. Segalanya akan maju dengan pesat jika Anda membiasakan untuk menyikapi hidup dengan cara yang positif. 5. Promosi yang cepat tidak selalu bertahan lama. Banyak orang yang gagal setelah mereka dipromosikan karena mereka gagal mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari posisi mereka yang baru. Adalah normal merasakan ketidakamanan ketika Anda memegang sebuah posisi baru bagaimanapun.
Anda belum pernah memegang posisi tersebut sebelumnya, namun jarang promosi datang sebelum Anda siap untuknya. Faktanya, bahwa pada hari Anda dipromosikan, Anda belum kompeten di posisi itu. Anda dipromosikan untuk posisi itu karena potensi Anda, bukan karena Anda diharapkan untuk bekerja tanpa kesalahan sejak pengangkatan. Bekerjalah untuk membuktikan bahwa harapan bos Anda akan diri Anda adalah benar. Bekerjalah sehandal mungkin di pekerjaan baru Anda, dalam waktu sesingkat mungkin sebagai prioritas utama. 6. Berusaha mendapatkan tanpa lebih dahulu memberi. Sama sia-sianya dengan berusaha menuai tanpa lebih dahulu menabur. Kitab suci mengajarkan bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Tanah yang paling subur di dunia ini akan tandus kecuali benih telah ditanam, dikelola dan diberi pupuk secara benar. Hubungan antara memberi dan menerima adalah pasti di dalam segala hal yang Anda lakukan. Agar usaha sukses, Anda harus lebih dahulu menginvestasikan sebagian waktu dan kemampuan Anda dengan ikhlas jika Anda mengharapkan imbalan dari investasi Anda. Anda harus memberi sebelum Anda menerima. Ini semua masalah sikap. Kadangkala, Anda kecewa jika Anda tidak mendapat imbalan bagi usaha Anda. Tetapi, jika Anda menuntut pembayaran sebelum Anda memberikan jasa, bisa jadi Anda akan merasakan kekecewaan dan frustasi seumur hidup. Jika Anda dengan senang hati melakukan yang terbaik sebelum meminta imbalan, Anda dapat menuai imbalan terbesar dari hidup ini dengan melimpah. 7. Meniru orang sukses selalu lebih baik daripada iri kepadanya. Dari semua emosi-emosi negatif, iri hati mungkin adalah yang paling berbahaya. Emosi ini jahat karena menghancurkan Anda dari dalam dengan menggantikan semua yang positif dan produktif dengan perasaan-perasaan negatif, amarah, cemburu, dan putus asa. Tetapi, jika Anda memberikan selamat kepada orang lain yang sukses dan dengan tulus mendoakan mereka, bukan hanya Anda menghargai mereka yang pantas mendapatkannya, tetapi Anda juga merasa lebih baik dengan diri Anda sendiri. Setelah Anda mengalahkan rasa iri hati Anda, mungkin Anda ingin mempelajari tindakan-tindakan khusus apa yang dilakukan orang lain supaya sukses. Sementara itu, Anda telah menguatkan hubungan Anda dengan mengakui pencapaian orang lain. 8. Anda aman membicarakan orang lain selama Anda membicarakan berbagai kebaikan mereka. Pepatah kuno, jika Anda tidak dapat membicarakan sesuatu yang baik tentang orang lain, jangan mengatakan apapun. Dapat diterapkan terutama pada masa sekarang. Di dalam organisasi apa saja, apapun ukurannya, rumor akan berkembang cepat jika ada gosip negatif. Dan Anda boleh yakin hal tidak baik yang Anda ucapkan tentang orang lain akan sangat cepat sampai ke telinga yang bersangkutan, karena ada benarnya juga bahwa orang yang membicarakan orang lain dengan kita juga membicarakan diri kita kepada orang lain. Bukan saja seharusnya Anda tidak membicarakan keburukan orang lain, Anda juga jangan ikut-ikutan dengan mereka yang melakukannya. Gunakan waktu Anda bersama dengan orang-orang yang fokus pada hal-hal penting dan Anda tidak akan perlu meminta maaf untuk kata tidak baik yang Anda ucapkan pada saat Anda lalai. 9. Anda yang menunggangi hidup atau hidup yang menunggangi Anda. Sikap mental Anda menentukan siapa menunggang dan siapa kudanya. Tidak ada kompromi dan negosiasi ketika kita membicarakan siapa yang mengendalikan hidup Anda. Anda pegang kendali dan hidup produktif sesuai pilihan Anda, atau Anda membiarkan diri Anda diatur oleh keadaan. Tetapi akan ada hambatan yang tak terelakkan. Di barat kuno ada pepatah koboi. Tidak pernah ada kuda yang tidak bisa ditunggangi, dan tidak pernah ada penunggang yang tidak dapat dilontarkan. Seperti orang lain, Anda akan memiliki hari-hari ketika segalanya berjalan lancar dan Anda sangat bahagia. Nikmatilah hari-hari itu dan kenanglah. Ingatlah kebahagiaan yang menyertai saat-saat seperti itu dikala Anda membutuhkan pikiran positif ekstra untuk kembali memegang kendali setelah mengalami kejatuhan yang menyakitkan dan memalukan. 10. Daripada Anda mengeluh tentang apa yang tidak Anda sukai pada pekerjaan Anda, mulailah memuji apa yang Anda sukai dan lihatlah betapa cepatnya Anda mengalami kemajuan. Adalah mudah untuk mengeluhkan pekerjaan apapun. Apapun pekerjaan dan jabatan Anda, selalu ada beberapa tugas membosankan dan tidak menyenangkan yang enggan Anda kerjakan. Adalah mudah juga untuk membiarkan pikiran Anda didominasi hal-hal yang tidak Anda suka dan untuk mengabaikan fakta bahwa hal-hal
yang tidak Anda suka pada pekerjaan Anda sebenarnya hanya memiliki persentase yang sangat kecil dari keseluruhan pekerjaan Anda. Buatlah kebiasaan untuk menemukan hal yang baik di dalam pekerjaan Anda setiap hari. Tidak perlu berupa kejadian yang besar atau penting. Hanya dengan menemukan sedikit rasa senang di dalam mengerjakan sesuatu dengan baik sudahlah cukup. Dan juga daripada Anda menanti-nanti jam pulang kerja, lebih baik Anda menyukai pekerjaan Anda sehingga Anda menanti-nantikan saat untuk pergi kerja. 11. Kadang-kadang lebih baik bersekutu dengan musuh daripada melawan mereka. Alangkah menjadi lebih baik dunia ini jika kita bekerja bersama dengan harmonis ke arah pencapaian tujuan bersama, daripada melakukan pertengkaran remeh dan perkelahian antar geng. Ketika Anda membiarkan diri Anda terseret ke dalam konflik kepribadian, permainan kotor, berdebat tentang siapa yang dapat pujian, dan perselisihan hal-hal sepele, maka hal-hal tersebut hanya akan menguras energi Anda dan memperburuk sikap Anda. Selain itu, Anda membuang waktu Anda yang berharga yang dapat Anda pakai untuk perkara-perkara yang jauh lebih penting. Ketika Anda berusaha mengerti motivasi orang lain, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki banyak kesempatan daripada yang Anda pikirkan. Ketika Anda menahan ego dan melihat situasi dari pandangan orang lain, Anda akan selalu menemukan cara untuk bekerja sama demi keuntungan bersama. 12. Tidak ada orang yang dapat memegang kuda. 12. Tidak ada orang yang dapat menunggang kuda jika kuda tersebut tahu akan kekuatannya. Hal yang sama juga berlaku untuk manusia. Kuda adalah hewan yang sangat besar, makhluk lembut yang lebih besar dan lebih kuat dari pria atau wanita yang mengendalikannya. Namun, mereka patuh terhadap perintah yang diberikan kepadanya. Tampaknya tidak masuk akal bahwa seekor binatang besar yang bertenaga besar akan membiarkan dirinya dikuasai manusia. Namun, kita telah sukses menggunakan kecerdasan kita untuk menaklukkan dunia satwa. Anda dapat menggunakan daya yang sama untuk membiarkan hal-hal positif diri Anda mendominasi yang negatif. Sikap mental positif membuat Anda sanggup menggunakan sumber tenaga besar yang tidak Anda sadari ada dalam diri Anda, membuat Anda mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang pernah Anda anggap mustahil selama ini. 13. Jika lawan Anda lebih banyak dari kawan Anda, inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki sikap mental Anda. Ketika jumlah musuh Anda melebihi jumlah teman Anda, jawaban untuk masalah ini dapat dipastikan berada pada diri Anda. Tanyalah diri Anda, apakah saya adalah jenis orang yang saya inginkan untuk saya jadikan teman? Apakah saya memikirkan perasaan orang lain atau hanya perasaan saya sendiri saja? Apakah saya mencoba untuk melihat kebaikan orang lain atau selalu mencari kesalahannya? Ketika ada masalah, apakah saya mencari solusinya atau mencari orang yang perlu saya salahkan? Di dalam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda akan menjawab pertanyaan, mengapa saya lebih banyak memiliki musuh daripada teman? 14. Sikap mental Anda menentukan teman macam apa yang akan Anda dapatkan. Jika Anda ingin menjadi orang yang positif dan sukses, pastikan Anda memilih teman dengan hati-hati. Teman-teman yang positif dan tokoh panutan Anda akan memberikan pengaruh positif pada Anda. Sementara teman-teman negatif cepat memadamkan inisiatif Anda. Jangan biarkan diri Anda dibuai oleh rasa cepat puas diri seperti yang dilakukan sekelompok orang yang memilih untuk berprestasi biasa-biasa saja. Fokuskan diri Anda pada segala kemungkinan untuk sukses, bukan pada potensi untuk gagal. Di saat Anda meragukan diri Anda, bicarakanlah hal ini dengan teman yang siap mendukung dan positif. Setiap orang terkadang membutuhkan dorongan. Pastikan teman Anda positif, orang yang berorientasi pada kesuksesan dan selalu membangun Anda. Bukan pemikir negatif yang tampaknya selalu punya cara untuk meruntuhkan Anda. 15. Sebelum mencoba mengatur orang lain, jadilah tuan atas diri Anda sendiri. 15. Sebelum mencoba mengatur orang lain, jadilah tuan atas diri Anda terlebih dahulu. Ketika Anda mengembangkan sikap mental positif, dengan segera Anda memisahkan diri dari rata-rata orang. Anda menjadi seorang pemimpin karena pikiran positif mengakibatkan tindakan positif. Sementara pikiran negatif
mengarahkan pada keengganan dan kemalasan. Ketika Anda mengambil inisiatif di dalam sebuah situasi, orang lain dengan mudah akan ikut karena mereka senang bergabung dengan orang yang memiliki tujuan. Namun, untuk bisa memimpin, Anda terlebih dahulu harus mendisiplinkan diri Anda sendiri. Prinsip pertama kepemimpinan yaitu jangan memerintahkan orang lain mengerjakan pekerjaan yang Anda sendiri tidak mau mengerjakannya. Anda hanya bisa memimpin dengan teladan. Menjadi pemimpin menuntut Anda untuk bekerja lebih keras dan lebih lama dari yang lain dan membuktikan bahwa Anda adalah tuan dari diri Anda sendiri. 16. Rekomendasi terbaik adalah apa yang Anda buat sendiri melalui pelayanan yang terbaik, disertai sikap mental yang benar. Apa yang orang lain pikir tentang diri Anda adalah penting jika itu sesuai dengan apa yang Anda pikir tentang diri Anda sendiri. Jika Anda dikenal oleh orang lain sebagai orang positif yang selalu memberikan sumbangsih penting, Anda akan selalu dibutuhkan karena tidak pernah ada cukup orang yang demikian di organisasi manapun. Rekan kerja Anda akan membutuhkan Anda, pelanggan Anda akan menghargai Anda, dan bos Anda akan mengenal dan memberi Anda penghargaan jika Anda tetap pada kepribadian Anda yang seperti itu. Anda mungkin tidak sukses dalam semalam, tapi Anda juga tidak akan gagal secara singkat dan permanen. Buatlah kebiasaan bekerja lebih dari yang diharapkan dengan sikap mental positif. 17. Karakter seseorang dapat terbaca secara jelas dari sikap mentalnya. Tanpa sifat karakter positif yang dibangun dengan dasar yang kuat, kesuksesan tidak akan bertahan lama. Adalah hampir mustahil berpura-pura berkarakter baik. Para penipu dapat dengan cepat diketahui karena mereka tidak memiliki jati diri dan niat untuk terus-menerus berpura-pura. Membangun karakter yang baik dimulai dengan sebuah sikap positif. Hasrat Anda untuk menjadi seorang yang baik, berbudi, jujur, dan mawas diri harus dimulai dari pikiran. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi pribadi yang berkarakter, Anda akan menemukan juga bahwa Anda akan lebih senang melakukan hal-hal yang benar karena itu hal yang memang baik untuk dilakukan. 18. Pikiran yang negatif hanya menghasilkan ide-ide yang negatif. Adalah mustahil menurut hukum alam bila pikiran negatif menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Di saat Anda mengizinkan diri Anda untuk berada pada aspek-aspek kehidupan yang negatif, pikiran negatif akan berkembang dan memenuhi semua pikiran Anda sampai tidak ada ruang bagi pikiran positif untuk tumbuh. Ini akan menjadi siklus yang tidak berakhir. Kebiasaan pikiran negatif adalah menghasilkan lebih banyak lagi pikiran-pikiran negatif yang oleh otak dicoba diubah menjadi bentuk fisik yang nyata. Hasilnya adalah sebuah kehidupan dengan keputusasaan. Bangunlah kebiasaan menghapuskan pikiran negatif pada saat muncul seketika itu juga. Mulailah dari hal kecil. Ketika Anda mendengar suara dari dalam yang berkata, "Saya tidak dapat mengerjakan ini," singkirkan pikiran itu segera mungkin. Sebagai gantinya, pusatkan pikiran Anda pada pekerjaan. Bagilah tugas Anda menjadi bagian-bagian kecil dan selesaikanlah satu demi satu. Pada saat tugas Anda selesai, katakan pada keraguan Anda, "Kamu salah, saya dapat mengerjakannya, dan saya sudah menyelesaikannya." 19. Tidak ada manfaatnya menilai orang lain dengan pandangan yang buruk. Anda harus menjaga pikiran Anda tetap fokus pada tujuan-tujuan Anda. Dan Anda harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang menopang diri Anda di saat keadaan menjadi sulit. Jika Anda menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan terus-menerus sampai menjadi bagian dari diri Anda, tidak lagi Anda harus berhenti dan berpikir tentang apa yang harus Anda lakukan di situasi apapun. Respon positif Anda akan bekerja secara otomatis. Pastikanlah Anda menggunakan waktu Anda untuk belajar dan merenung. Tentukan tujuan Anda dengan jelas dan kembangkan sebuah rencana dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Bacalah buku-buku yang ditulis oleh penulis motivasi dan filsuf-filsuf besar dan gunakan pengetahuan yang Anda dapat untuk membuat norma perilaku Anda sendiri. Buatlah filosofi kesuksesan Anda sendiri yang dapat Anda ikuti secara terus-menerus, tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain. 20. Sikap mental positif adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dilawan sehingga tidak ada yang tidak dapat dikalahkannya. Berkali-kali kita mendengar cerita tentang orang biasa yang melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil
ketika menghadapi situasi darurat. Mereka melakukan prestasi besar dengan kekuatan yang tahan banting, prestasi yang mereka sendiri tidak pernah mengira mereka sanggup melakukannya. Tidaklah luar biasa jika Anda dapat mengendalikan kekuatan itu dan membuatnya selalu tersedia bagi Anda ketika Anda memerlukannya. Anda bisa, jika Anda percaya Anda bisa. Tidak diragukan lagi, Anda dapat mengingat suatu waktu di dalam hidup Anda ketika Anda sangat fokus dengan tujuan Anda. Ketika Anda dapat mendapat lebih banyak dengan waktu lebih sedikit dari yang sudah. Mungkin ketika waktu liburan yang semakin dekat memotivasi Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum Anda berangkat. Atau mungkin di saat Anda menghadapi ujian harus lulus yang membantu Anda fokus berkonsentrasi. Intensitas yang Anda kembangkan pada situasi-situasi seperti itu selalu tersedia bagi Anda jika Anda memiliki sikap mental positif. 21. Ingatlah, keterbatasan mental Anda disebabkan oleh Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, para atlet mencoba berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Namun, hal itu tampaknya menjadi semacam masalah yang tidak dapat diatasi. Kemudian, pada 6 Mei 1954, seorang pelari asal Inggris bernama Roger Gilbert Bannister berlari 1 mil dengan waktu 3 menit 59 detik 4 second, memecahkan rekor dunia. Segera setelah itu, pelari lain memecahkan rekor Bannister. Seringkali kita menerima anggapan umum sebagai fakta. Pastikan Anda menetapkan standar cukup tinggi. Janganlah berharap kurang dari seharusnya karena keterbatasan yang ada pada diri Anda sendiri. Banyak dari kita tidak pernah benar-benar mencapai tingkat pencapaian yang sebenarnya dapat kita raih karena kita tidak menantang diri kita sendiri untuk melakukannya. Mungkin Robert Browning menyimpulkannya dengan baik. Jangkauan seseorang harus melebihi apa yang dapat diraihnya atau untuk apa ada di langit. 22. Jika Anda yakin Anda betul, Anda tidak perlu khawatir apa yang difikirkan oleh dunia. Jika Anda selalu ingin mencapai kesuksesan besar di dalam hidup Anda harus memisahkan diri dari banyak orang. Kesuksesan adalah sesuatu yang dicapai oleh minoritas orang, bukanlah mayoritas orang banyak. Anda juga akan menemukan ketika Anda menaiki tangga kesuksesan bahwa banyak orang yang karena iri dan cemburu meremehkan pencapaian Anda. Walaupun begitu, jika Anda percaya pada keyakinan Anda, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Anda. Anda mengembangkan kepercayaan pada keyakinan-keyakinan Anda itu dengan berpikir sendiri dan terus menguji serta memperbaiki pengetahuan Anda. Gunakan prinsip R2A2 ciptaan W. Clement Stone untuk recognize atau mengenali dan relate atau menghubungkan dan assimilate atau menerima dan apply untuk menerapkan informasi dari bidang manapun dalam membantu memecahkan masalah Anda dan mengarahkan pikiran Anda. 23. Kebanyakan penyakit berasal dari pikiran negatif. Hal ini telah terbukti berkali-kali. Hipokondriak adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka sakit, meskipun tidak ada yang salah pada diri mereka. Bahkan, mereka mengalami gejala-gejala sebuah penyakit. Bagi mereka, sakit mereka adalah nyata seolah-olah tubuh mereka diserang oleh penyakit. Juga sangat mungkin membuat diri Anda sakit melalui kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan akan kegagalan, karena pikiran secara pasti berusaha keras mengubah apa yang terus kita pikirkan menjadi kenyataan. Lindungilah kesehatan mental Anda dengan perhatian yang sama seperti Anda berikan kepada tubuh fisik Anda. Seperti tubuh Anda yang memerlukan diet berimbang dan makanan sehat dan bergizi, begitu juga dengan pikiran Anda. Pastikan Anda memberinya makanan pikiran positif yang cukup. 24. Individu yang memiliki sikap mental positif tidak pernah hidup dalam kesia-siaan. Individu dengan sikap positif adalah mereka yang selalu sukses menemukan sesuatu yang menarik dan baru dalam rutinitas pekerjaan. Mereka tidak mengizinkan diri mereka menjadi bosan karena selalu mencari cara untuk mengerjakannya dengan lebih cepat, lebih baik, dan seefisien mungkin. Jika Anda terus berlatih untuk mencari cara yang lebih baik di dalam mengerjakan pekerjaan sama yang sudah lama Anda kerjakan,
Anda akan segera dipilih untuk menjabat posisi penting dalam organisasi. Anda akan menjadi pengawas atas orang-orang yang mengerjakan tugas lama Anda karena Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah orang yang dapat diandalkan untuk mengambil inisiatif dan melakukan apa yang perlu dikerjakan tanpa harus diberitahu. 25. Jika Anda seorang warga negara Amerika, jangan mau disebut sebagai orang-orang yang tertindas. Amerika Serikat masih menjadi negara yang paling agung di dunia. Amerika Serikat adalah eksperimen besar dari sikap berpikir positif. Seluruh sistem pemerintahannya berdasarkan pada keyakinan pada sifat baik manusia. Ini adalah ide revolusioner lebih dari 200 tahun yang lalu ketika deklarasi kemerdekaan pertama ditandatangani. Meminjam dari kata-kata para pemikir besar dalam sejarah, pendiri-pendiri bangsa Amerika membentuk pemerintahan rakyat yang sampai sekarang menjadi model yang ditiru oleh bangsa lain di seluruh dunia. Kondisi ekonomi dan politik naik turun. Namun, selama kita memiliki masyarakat demokratis yang menghargai individu, kita dapat mencapai apapun di dalam hidup ini yang kita inginkan. Semua yang Anda perlukan untuk sukses di Amerika Serikat adalah hasrat untuk mencapai kesuksesan dan tekad untuk terus berjuang sampai tercapai cita-cita Anda. 26. Bukan karena kekalahan, tetapi sikap mental Anda terhadap kekalahan yang mencambuk Anda. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat Anda kendalikan, akan tetapi Anda selalu dapat mengendalikan sikap Anda. Kekalahan tidak pernah permanen, kecuali Anda membiarkannya demikian. Bila Anda memiliki sikap positif, Anda akan tahu bahwa kegagalan sebenarnya bukan kegagalan. Hal itu sebenarnya adalah pengalaman belajar, pelajaran berharga yang akan membantu Anda sukses dengan percobaan berikutnya. Tanyakan pada diri Anda, hal yang bagaimana lagi yang harus saya lakukan agar dapat mengubah hasilnya? Apa yang dapat saya lakukan di masa datang untuk memperkecil masalah dan kesalahan? Apa yang telah saya pelajari dari pengalaman ini yang dapat saya gunakan untuk kebaikan di lain waktu? Jika Anda menghadapi hambatan dan rintangan dengan sikap positif, Anda akan terkejut dengan begitu cepatnya. Anda dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. 27. Jika Anda tidak memiliki keinginan kuat untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat, Anda juga tidak memiliki keinginan kuat untuk menjaga sikap mental positif dalam keadaan penting lain yang mengendalikan hidup Anda. Sikap mental positif tidak dibangun dengan sebuah keputusan tunggal untuk mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif. Diperlukan komitmen penunjang yang memerlukan disiplin pribadi, dan yang juga diperlukan untuk tetap bugar dan untuk memelihara kesehatan fisik Anda. Ini adalah sebuah komitmen yang harus dilakukan setiap hari, atau segera terlupakan dan hanya menjadi niat yang tidak pernah terlaksana. Ketika Anda bertanggung jawab atas nasib Anda dan memutuskan bahwa Anda akan hidup dengan positif di semua aspek hidup, fisik, dan mental, Anda akan menerima manfaat ekstra. Kondisi fisik yang positif akan menguatkan sikap mental positif Anda, dan sikap positif itu akan membantu Anda untuk tetap berada pada kondisi fisik yang lebih baik. 28. Sikap mental Anda adalah bos Anda yang sebenarnya. Sementara, waktu dan pekerjaan Anda mungkin bergantung pada perintah atasan Anda dan orang lain. Pikiran Anda adalah satu-satunya yang tidak dapat dikontrol oleh orang lain, kecuali diri Anda. Pikiran-pikiran yang Anda pikirkan, sikap Anda terhadap pekerjaan Anda, dan apa yang ingin Anda berikan sebagai ganti atas gaji yang Anda terima adalah seluruhnya terserah kepada diri Anda. Semua terserah pada diri Anda untuk memutuskan apakah Anda akan menjadi budak dari sikap negatif atau menjadi tuan untuk yang positif. Sikap Anda adalah tuan Anda satu-satunya di dalam kehidupan. Seluruhnya dalam kendali Anda. Di saat Anda mengontrol sikap Anda terhadap beberapa kejadian, Anda mengontrol hasil akhir dari kejadian-kejadian tersebut. 29. Sebuah pikiran yang sakit karena sikap negatif lebih berbahaya daripada tubuh yang sakit, karena penyakit ini selalu menular. Para ahli perilaku manusia telah menyimpulkan bahwa hampir mustahil bagi anggota individu dari sebuah kelompok untuk tidak dipengaruhi oleh anggota-anggota yang lain.
Begitu juga dengan kelompok itu sendiri, yang sangat bergantung pada anggota-anggotanya. Hampir tidak mungkin sebuah kelompok meningkatkan dirinya ke tingkat pencapaian yang lebih tinggi daripada apa yang mampu dilakukan oleh anggotanya yang terlemah. Individu-individu hanya mungkin melampaui potensi kelompoknya jika mereka keluar dari kelompoknya. Janganlah berteman dengan orang-orang yang selalu mempunyai mental berpikir negatif. Bertemanlah dengan orang-orang yang bahagia, positif, dan produktif. Waktu Anda adalah kekayaan yang harus dikelola dengan lebih hati-hati daripada uang Anda. Gunakanlah bersama-sama orang-orang yang peduli dengan hasrat Anda untuk kesuksesan dan komitmen Anda untuk memelihara sikap mental positif. 30. Fokuskanlah pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan dalam hidup, bukan pada apa yang tidak Anda inginkan. Kita baru saja mulai menjelajahi pekerjaan pikiran bagian dalam. Namun, kita telah lama menyadari pengaruh dari pikiran-pikiran kita. Jika Anda fokus untuk tidak meleset dari target dan bukan hanya fokus pada target, hasilnya sering mengecewakan karena tidak mungkin memikirkan pikiran-pikiran negatif dengan cara yang positif. Tanyalah para pemain golf yang telah mencoba untuk tidak gagal melambungkan bola atau para peboling yang berusaha untuk tidak gagal mengenai sasaran. Pastikan tujuan Anda spesifik dan akurat. Mencari banyak uang atau mendapatkan promosi secara teratur adalah keinginan, bukan tujuan. Sebutkan dengan tepat berapa banyak uang yang ingin Anda dapatkan dan kapan, dan promosi seperti apa yang Anda inginkan. Bagaimana Anda merencanakan untuk meraihnya dan kapan Anda ingin melakukannya. Seperti yang pernah dikatakan pemimpin Carstone Companies, rintangan adalah hal-hal yang menakutkan untuk Anda lihat bila Anda melepaskan pandangan Anda pada tujuan. 31. Ubahlah sikap mental Anda, dan dunia di sekeliling Anda akan ikut berubah. Dunia Anda akan berubah seperti pilihan yang Anda miliki untuk mengubahnya. Anda dapat mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi, atau Anda dapat menerima hidup menyedihkan tanpa harapan. Pilihan ada pada Anda. Jika Anda memilih jalan yang positif, Anda memulai kekuatan tidak terbendung yang akan membantu Anda mendapatkan karir yang menjanjikan, kasih sayang keluarga dan teman-teman Anda, kesehatan fisik dan mental yang baik, dan semua kekayaan hidup sejati yang lain. Untuk mengubah dunia, Anda harus mengubahnya luar dalam. Anda harus memulainya dari diri Anda sendiri. Jika Anda memilih jalan hidup pada jalur yang positif, Anda akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Dan Anda juga akan dengan positif memengaruhi orang-orang yang Anda temui. Nah, demikianlah 31 kutipan inspirasional yang ada di bulan ketiga atau bulan Maret. Sampai jumpa di bulan selanjutnya dengan tema apa yang disebut orang dengan ramalan yang menjadi kenyataan adalah ketika sesuatu terjadi karena kita percaya hal itu akan terjadi. Atau garis besarnya adalah tentang mencapai tujuan. Oke, sekian dulu edisi ketiga kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa di like, subscribe, dan boleh juga silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, sebab like, share, dan komentar kalian itu merupakan bahan bakar untuk kami agar bisa terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa.